Selamat datang kembali di Gajah Berkokok. Teman-teman, bagian ini adalah bagian terakhir dari webinar yang diselenggarakan oleh FAB, Komunitas Foto Tertua di Indonesia. Bagian ini adalah konklusi dari semua apa yang sudah disampaikan pada webinar series ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan dan semangat bagi teman-teman semua. Baiklah, kita tonton videonya. Cerita tentang Twitter ya, kita bisa lihat juga di sini. Nah, apa foto-foto yang dibeli oleh media-media itu? Nah, foto-foto kalau ada ada acara gitu, terus ada pejabat, itu juga laku tuh. Ridwan Kamil lagi meresmikan sesuatu, kita bisa ada di lokasi itu, kita foto, kita jual, itu juga laku tuh. Public figure itu juga cukup laku, banyak dibeli gitu, karena ya berita tentang orang itu kan akan selalu hadir. Jadi kemudian juga dicari foto-foto seperti itu. Foto-foto artis gitu ya, itu juga. Nah, seperti ini nih. Ini kebetulan ini vektor, tapi ya miriplah dengan ini. Jadi ini cerita tentang NPWP. Dia butuh ini. Saya juga memotret, kebetulan punya kartu Indonesia Sehat ya. Itu juga saya foto laku juga gitu. Ya bentuknya seperti ini, fotonya anak saya suruh pegang gitu, kemudian dipotret gitu ya. Nah, itu juga bisa laku gitu. Hal-hal seperti itu. Ya dia dipakai untuk ini. Untuk seperti ini. Nah, ini nih foto apa nih? Cerita tentang bercinta saat hamil. Ya ilustrasi seperti itulah. Orang pusing, sakit kepala, ada cerita tentang apa, itu bisa juga laku kayak gitu. Atau ini kita bisa setting juga nih. Orang yang suka-suka setting model itu juga kelihatannya sangat laku. Saya kebetulan tidak bermain di situ, tapi akun-akun besar di Shutterstock kebanyakan main setup model. Suasana kantor, suasana sekolah, ekspresi orang, sakit, pusing, marah, bingung, dan lain sebagainya, itu kelihatannya laku. Nah, kalau yang suka dengan foto seperti itu, saya kira mungkin akan berkembang, akunnya akan banyak download yang bisa didapatkan dari situ. Nah, ini misalkan nih, ada penyemprotan gitu ya di lingkungannya, itu bisa dipoto, bisa di-upload juga ke Shutterstock. Ini orang lagi disinfektan gitu ya. Nah, ini juga bisa saja sangat laku. Ya semacam itulah. Jadi apapun sebetulnya bisa laku, jadi digali aja kreativitas dari masing-masing orang. Nah, ini sekarang kan yang lagi laku ini, masa pandemi ini, ya seperti ini, orang lagi di swab. Jadi kalau punya kesempatan, atau ya janganlah gitu, atau kalau ya punya kesempatan kemana gitu, ada yang lagi swab atau apa ya dipoto, bisa jadi bagus, atau bisa jadi ya bohongan, tidak usah ke rumah sakit. Kalau punya propertinya kita bisa bikin. Nah, ini juga laku yang seperti itu. Ini misalkan ramai tentang Tomcat. Kita punya foto itu ya bisa laku. Tapi ya tadi kita tidak tahu kapan dia lakunya. Yang paling mudah diprediksi adalah tanggal merah sebetulnya. Kalau kejadian-kejadian yang tidak terprediksi, ya beruntung saja kalau kita sudah menyiapkan foto itu lalu kemudian laku. Contoh saya motret Monju ya, Monumen Perjuangan. Yang motret aja landmark kota Bandung, tidak berpikir apapun tentang itu ya, hanya motret aja ini landmark kota Bandung, mungkin akan ada orang yang cari ketika mau cerita tentang kota Bandung. Tetapi pada bulan Juni, saya juga agak heran, tiba-tiba laku 1 gitu ya, foto dari Monju. Besoknya laku lagi 2, besoknya laku lagi 3, 5, sampai kemudian dalam sebulan itu laku lebih dari 20 foto. Ternyata itu adalah hari lahir Pancasila. Nah, di Monju itu kan ada Garuda Pancasila ya, itu ternyata orang mencari itu tanpa sebelumnya saya memprediksi akan seperti itu, tidak diniatkan gitulah ya untuk itu. Ternyata laku juga gitu. Nah, ini barangkali hal-hal yang mungkin bisa dipelajari nantinya. Nah, setelah bermain beberapa bulan, setelah tahu mana yang di-download, mana yang laku, mana yang tidak laku, ya polanya akan ketahuan. Apa yang harus dilakukan. Bahkan ya cara saya memotret juga berubah setelah saya masuk Shutterstock.
Dulu saya memotret carinya untuk yang bakal menang lomba foto yang seperti apa ya. Sekarang setiap melihat itu yang ini bisa laku dijual atau tidak gitu. Jadi berubah juga gitu mindset memotret gitu ya. Nah tadi ini foto makanan, ini bisa di set up sendiri sebetulnya di rumah ya. Bisa bikin sendiri, itu juga banyak dicari juga. Nah kalau di saya ya, terutama makanan itu makanan tradisional itu yang lebih laku itu. Sate Padang itu. Klepon kemarin lame juga laku juga itu ternyata. Ya balik lagi lah, kita bisa menduga pola-polanya seperti apa. Nah ini foto-foto ini beli-beli semua ini. Dari microstock ya, shutterstock atau iStock lah biasanya kalau di Indonesia itu. Nah ini foto ekspresi, ya inilah yang dibeli dari shutterstock itu. Ini ilustrasi seperti ini gitu ya, ngisi CV dan lain sebagainya. Ini bisa dibikin semua gitu sebetulnya. Jadi ya tinggal dipelajari aja foto-foto apa kira-kira yang laku. Nah kayak tadi logo BI gitu. Sekarang lagi ini cerita tentang apa? Masalah resesi, masalah fiskal, mungkin gambar uang. Gambar Bank Indonesia tadi nih, logo Bank Indonesia ini bisa jadi laku. Bank lagi BNI gitu misalkan. Ini salah satu lah, kalau saya belajar dari sini salah satunya. Itu barangkali Mbak Mariska, kalau masih ada pertanyaan, mangga. Oh, ini tadi mau nanya. Pernah nemu foto paling aneh yang terjual nggak? Foto saya yang amazed sampai saat ini dengan foto ini ya, foto mana sebentar. Dari galeri saya ya. Nah ini ada statistiknya nih. Nah ini foto Mekah tadi terjual 529 kali, dapat uangnya $313. Nah saya paling amazed dengan foto ini, bendera ini. Ini foto menurut saya sangat biasa, sambil lalu juga saya tidak niat motret sih, apa menariknya gitu. Tapi ya saya karena kamera sudah ada di leher saya, ini di Palembang saya motret, mau ke Sungai Musi. Di tengahnya itu di Benteng Kuto Besak itu ya ada bendera ini. Sambil jalan aja saya arahkan fotonya ke bendera itu, lalu saya potret. Ya, kemudian saya upload aja gitu iseng. Ternyata dia sudah menghasilkan $40. Sudah di-download 96 kali. Ya ini relatif laku kalau menurut saya gitu ya. Ya fotonya biasa saja. Ya foto sambil lalu tadi itu tidak dipikirin fotonya juga. Sambil jalannya cekrek 2 kali gitu, terus dimasuk. Nah ini foto konsep tadi ya yang saya buat tentang masalah perbankan, masalah uang, masalah apa, ya dia juga bisa laku. Ini juga agak mes juga, tidak terlalu menarik kalau buat saya, fotonya biasa saja. Kalau lo jelas ejek lah menang gitu, di Shutterstock masih bisa dapat. Lalu ada foto apa lagi ya, yang aneh. Betul Kang, yang paling dia nggak masuk di akal. Yang tidak masuk di akal, harus masuk di akal sih. Kadang-kadang kan orang tuh kayak misalnya tidak masuk akal banget ya nggak akan laku juga. Tapi intinya memang ada yang beberapa yang menurut kita biasa saja, ternyata dia bisa laku. Nah itu dia kan orang-orang tuh beda pemikiran tuh ya. Tadi lah, betul. Foto-foto tadi itu, foto apa? Kaset bekas, foto handphone bekas, itu ternyata juga laku. Nah tuh kan si yang aja mikirnya nggak akan laku, tapi orang beli. Nah ini juga nih, deretan kamus di perpustakaan, ya foto iseng juga. Jadi kamus ini kamus Oxford ya, di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Saya niatnya motret Monas dari situ, kan bisa lihat Monas tuh dari situ tuh, yang pengen motret Monas bagus bisa masuk ke Perpustakaan Nasional Jakarta, dekat Monas itu, naik ke lantai berapa ya, ada balkonnya tuh, itu kelihatan banget Monas dari situ. Nah ada deretan buku ini ya, saya potret aja, buku lama. Di upload laku juga, sudah 26 kali di download. Foto Monasnya sendiri malah tidak laku. Baru beberapa doang yang foto Monasnya gitu. Nah itu lucu Kang, kenapa Monasnya nggak laku, Oxfordnya laku? Nggak masuk di akal kan? Karena mungkin Monasnya ada yang lebih banyak, yang lebih bagus kelihatannya. Oh ini ada pertanyaan Kang dari Om Jaya. Sepertinya galerinya foto berwarna semua. Bagaimana kalau fotonya hitam putih? Apakah susah laku? Saya tidak punya pengalaman. Itu hitam putih. Kita upload beberapa, tapi nggak banyak dan tidak cukup laku sih. Karena mungkin kan ini apa ya, banyaknya tadi untuk media, untuk yang orang butuh yang berwarna, kelihatannya sih begitu. Oh, berarti pasarnya mungkin beda ya. Pasarnya lain kelihatannya. Ada 2 sebetulnya kan. Ada microstock,
ada makro stok. Makro stok ini dijual dengan harga yang jauh lebih mahal. Bisa jadi satu foto itu ratusan dolar bahkan ribuan dolar. Tetapi problemnya dia belum tentu laku 1 tahun 1 kali. Nah ini tergantung lagi lah seperti apa. Nah foto-foto yang layak dihargai tinggi itu yang seperti apa sih sebetulnya gitu kan pertanyaannya. Tentu adalah biasanya adalah yang foto yang orang mau bayar sebesar itu ya orang yang sangat interest dengan foto itu. Salah satunya adalah foto-foto seni gitu ya. Hitam putih salah satunya masuknya kalau menurut saya adalah foto art itu tadi, foto seni itu tadi. Kalau di pasar yang tepat tentu juga akan laku sebetulnya. Cuman mungkin tadi lama tuh. Tapi sekali laku ya pukulannya besar gitu. Microstock ini memang bermainnya di jumlah kecil-kecil tapi banyak, bisa sampai ribuan kali di download oleh orang gitu. Saya ini masih kecil sebetulnya ya, maka tadi saya bilang saya tidak expert banget juga, yang jauh lebih banyak dari saya itu sangat banyak. Ada orang yang sudah di-download sampai 4.000 kali, 10.000 kali, macam-macam lah, itu jauh banyak yang lebih baik dari saya gitu. Barangkali itu sih kelihatannya kalau dari pengalaman saya sih beberapa kali foto hitam putih saya sampai saat ini belum pernah ada yang di-download. Jadi mungkin memang buyers-nya berbeda. Mungkin lebih prefer yang berwarna kali ya. Kelihatannya seperti itu di buyer-buyernya Shutterstock. Oke. Karena ini adalah pembeli receh ya kebanyakan ya. Maksud saya gini, pembelinya itu yang akan butuh banyak foto, kayak detik.com gitu misalkan. Setiap hari dia butuh ratusan foto. Maka dia beli ke Shutterstock itu ada yang namanya subscription. Dia beli foto 750 foto sekaligus. Untuk 1 tahun, harganya cuma $2.000. Jadi satu fotonya itu cuma 0,22 sen dia beli. Ya untuk seperti itu tentu tidak akan mencari foto seni. Yang dia cari adalah foto yang bisa memberikan ilustrasi ke dalam berita-beritanya. Maka tadi saya bilang ya bisa jadi foto kelas 2, foto kelas 3 sebetulnya. Yang kalau masuk salon pasti reject, lomba foto juga pasti kalah gitu sebetulnya ya. Tapi untuk itu masih bisa. Kepentingan artikel ya Kang ya. Ya, meskipun juga memang tidak menutup kemungkinan ada juga yang bisa laku juga. Ya, yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Oh ini ada satu nih dari Civani. Ya, kalau kirim beberapa foto tapi mirip, kemungkinan diterima nggak? Mirip, dia akan pilih yang beda-bedanya saja. Beberapa diterima, beberapa bisa jadi ditolak. Tapi ini kadang juga tidak konsisten nih kalau saya lihat ya, si kuratornya itu. Bisa saja lolos semuanya, bisa jadi juga memang ada yang ditolak sebagian. Kalau mirip ya. Ini ya dia akan memilih yang berbeda-bedanya saja. Angle berbeda ngaruh? Angle berbeda bisa jadi diterima dua-duanya. Mirip itu ya sangat dekat sekali lah ya, cuman geser 1 meter gitu misalkan, ya masih sangat mirip, biasanya salah satunya ditolak. Okay. Tapi kalau low angle satu, terus satunya lagi high angle, dua-duanya bisa jadi masuk. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Mumpung masih ada di sini Kang Sony-nya buat bertanya. Ini kayaknya udah mulai agak rada manas Kang. Pada udah berpikiran ini mau ngumpulin foto kayaknya ya. Ngumpulin foto sama hunting foto kayaknya udah berencana semua ini. Ya, nanti bisa kita set up lagi kalau memang masih banyak yang mau didiskusikan. Bisa diatur lagi lah waktunya Mbak Mariska. Oh, boleh. Kita ini ya lebih advance ya. Wah, dari Kang Sony ada yang mau ditambahin sedikit Kang? Ya, apa ya? Ya tadi sih sebetulnya kalau intinya tadi, kalau passion saya kira semua teman-teman di sini sudah memiliki lah. Teknis memotret juga rasanya sih tidak perlu diragukan lagi. Kalau sudah masuk pub pasti ya sudah oke lah gitu. Tidak ada masalah dengan itu saya kira. Nah yang memang perlu dimotivasi kalau memang mau bermain di sini, satu tadi ya sabar dan konsisten. 2 hal itu ya tidak ada lagi sih kalau menurut saya kalau main microstock ya. Karena di awal-awal itu ya berat dan bisa jadi frustasi. Sudah capek upload sekian, sudah apa, terus kemudian merasa cuma segini doang ya gitu, hampir nggak ada artinya. Ya itu tentu akan membuat menjadi malas kemudian gitu. Nah itu yang perlu dilawan, perlu konsistensi tadi untuk
kemudian ya pada akhirnya bisa menemukan sesuatu yang lebih bermakna lah ketimbang yang kecil-kecil di awal itu tadi. Memang butuh waktu, pasti butuh waktu. Ya seberapa besar sih kita mampu mendownload dalam sehari gitu misalkan, apalagi kalau tadi perspektifnya adalah perspektif orang yang juga bekerja di bidang lain yang menjadi mata pencaharian utama. Tentu tidak akan banyak waktu yang dimiliki. Nah, ini yang dalam mindset kita yang jangan terlalu muluk-muluk dulu ya, jangan terlalu cepat dulu untuk tiba-tiba kemudian akan mendapatkan penghasilan yang mengalir terus setiap bulan gitu. Nah ini yang harus dijaga sih kalau menurut saya, pesan utamanya di situ. Karena kalau bicara teknik, bicara passion, rasanya semua sudah memiliki, tapi eksistensi tadi ya, kesabaran, konsistensi itu mungkin yang menjadi poin lebih lah, siapa yang kemudian bisa mendapatkan sesuatu dan siapa kemudian ya tidak berlanjut dalam hal ini. Tapi ya anggaplah kalau menurut saya sih ya tadi lah, iseng-iseng aja gitu. Jangan terlalu berharap di awal. Setiap punya waktu, punya kesempatan, masukin aja, no hard feeling gitu, tanpa banyak ekspektasi dulu lah di awalnya. Masukin aja dulu gitu. Tidak perlu berekspektasi terlalu besar dulu. Karena ketika berekspektasi tadi tuh saya 4 tahun tidak dilanjut gitu. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi ketika tidak ada ekspektasi, tiba-tiba boom gitu dapat $100. Dan kemudian malah jadi lebih bersemangat setelah itu dengan ekspektasi yang tidak setinggi yang awal tadi. Dan ternyata bisa berjalan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang. Kalau kita udah nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahin ya hari ini, tepatnya malam ini. Oke, Kang, makasih banyak atas informasi, ilmu dan juga waktunya. Kita itu benar-benar butuh banyak sharing ilmu supaya kita wawasannya semakin banyak ya. Dan buat teman-teman semua yang pada malam hari ini hadir, terima kasih banyak atas waktu dan supportnya. Sampai jumpa secepatnya. Oke, maaf. Semuanya yang sudah ya meluangkan waktu untuk berdiskusi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Christian, Pak Ketua. Semuanya terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Teman-teman, demikian keseluruhan rangkaian dari webinar yang dilakukan oleh FAB, salah satu komunitas foto tertua di Indonesia. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, menambah semangat bagi teman-teman untuk terus berkarya, untuk terus mengupload foto di Shutterstock atau Microstock yang lainnya. Mudah-mudahan juga sukses bisa diraih oleh kita bersama. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga sukses selalu bersama kita. Salam Gajah Berkokok.